Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdiana, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, yaitu teori-teori pembelajaran. Teori-teori pembelajaran ada 3, yaitu 1. Teori behaviorisme, 2. Teori kognitivisme, 3. Teori konstruktivisme. Yaitu teori behaviorisme adalah, menurut teori behaviorisme, belajar adalah perubahan tingkah laku pemahaman sebagai hasil dari pengalaman. Belajar merupakan akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika dia dapat menunjukkan perubahan perilakunya. Teori yang termasuk aliran behaviorisme yaitu kognisionisme, teori pembiasaan klasik, teori pembiasaan perilaku respon. Koneksionisme menurut Edwin Langthorpe yaitu belajar adalah pembentukan hubungan stimulus respon sebanyak-banyaknya. Teori pembiasaan klasik, belajar merupakan proses interaksi antara stimulus dan respon, namun keduanya harus dapat diamati dan diukur. Teori pembiasaan perilaku respon. Menurut Burrhus Frederick Skinner, pendidikan adalah apa yang tersisa ketika apa yang telah dipelajari telah dilupakan. Teori kognitivisme. Menurut teori kognitivisme, belajar adalah sebuah proses mental yang aktif untuk mencapai, mengingat, dan menggunakan pengetahuan. Teori-teori yang termasuk aliran kognitivisme yaitu 1. Teori Gestalt, 2. Teori medan atau field theory, 3. Teori perkembangan Piaget, teori belajar makna Ausubel, 5. Teori penemuan Brunner, 6. Teori kognitif Bandura. Teori Gestalt. Menurut Ulrich Kohler, belajar adalah proses mengembangkan insight atau wawasan, pengertian, pengetahuan. Insight ini adalah pemahaman terhadap hubungan antar bagian di dalam suatu permasalahan atau pokok bahasa. Teori medan atau field theory. Menurut Kurt Lewin, belajar adalah proses pemecahan masalah seperti di gambar. Menurut Jean Piaget, teori perkembangan Piaget, proses belajar mengikuti pola dan tahap-tahap perkembangan tertentu sesuai dengan umurnya. Teori belajar bermakna Ausubel, belajar akan bermakna jika prosesnya mengaitkan informasi baru pada konsep-konsep relevan yang terdapat dalam struktur kognitif seseorang. Teori penemuan Brunner, belajar akan lebih bermakna bagi peserta didik jika mereka memusatkan perhatiannya untuk memahami struktur materi yang dipelajari. Untuk proses struktur informasi, peserta didik harus aktif di mana mereka harus mengidentifikasi sendiri prinsip-prinsip kunci daripada hanya sekedar menerima penjelasan dari guru. Menurut Albert Bandura, teori kognitif Bandura, belajar itu lebih dari sekadar perubahan perilaku. Belajar adalah pencapaian pengetahuan dan perilaku yang didasari oleh pengetahuannya tersebut. Teori kognitif sosial, orang yang belajar adalah orang yang mampu menerapkan teori untuk menyelesaikan masalah sosial. Konstruktivisme, yaitu menurut teori konstruktivisme, belajar adalah proses untuk membangun pengetahuan melalui pengalaman nyata dari lapangan. Dalam teori konstruktivisme, evaluasi tidak hanya dimaksudkan untuk mengetahui kualitas siswa dalam memahami materi dari guru. Evaluasi menjadi saran untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan proses pembelajaran.
Baik, terima kasih atas kesempatannya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabil haq, fastabil kurherat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.